Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Kalideres. Selamat hari Minggu. Topik minggu kita pada hari ini adalah jauhilah segala ketamakan. Karena itu, marilah kita memuliakan Allah dan mengangkat pujian kepadanya dengan menyanyikan Haleluya, terpujilah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kecil, terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1. Sering kau abaikan, tak kau
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan berdosa ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Kita membaca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah.
supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 122 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 492 ayat 1. Semua miliknya
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita kita pada minggu ini yaitu dari kitab Lukas pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada satu pandangan umum di tengah-tengah kehidupan kita yang mengatakan seperti ini. Kekayaan itu selalu diidentikan dengan kebahagiaan. Akibatnya banyak orang menyangka bahwa mereka yang sukses itu adalah mereka yang memiliki banyak uang. Sehingga untuk mendapatkan uang itu banyak cara dilakukan. Ada yang melakukan dengan jalan yang benar. Namun ada yang berusaha untuk mendapatkannya dari jalan yang tidak benar. Ada yang berusaha sedikit demi sedikit untuk mendapatkan hasil. Namun ada yang berusaha ingin meraup untung yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan orang lain. Dan itulah yang kita alami baru-baru ini. Semenjak terdengar isu COVID-19, ada barang yang pada awalnya harganya 20 sampai 30 ribu, tapi kemudian melambung tinggi menjadi 300 sampai 500 ribu. Mereka bahkan tidak peduli orang butuh atau tidak. Yang penting mereka mendapatkan untung. Walaupun ada nyawa yang dipertaruhkan, mereka tidak peduli. Inilah ketamakan manusia itu. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga
dan waspada terhadap ketamakan. Situasi yang kita hadapi saat ini memang membuat kita rentan menjadi tamak. Apalagi karena kebutuhan yang sangat mendesak, ekonomi yang sedang melemah, membuat sebagian orang menjadi gelap mata. Bahkan ada yang tidak mampu untuk menguasai diri, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Karena itu nats kita hari ini menasehatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jaga maksudnya saudara-saudara, kita harus siap sedia. Kita harus membentengi diri, menjaga mental kita, menjaga hati kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak dengan ketamakan. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi tamak. Kurangnya penguasaan diri, kurangnya kesabaran, membuat banyak orang terjebak dalam ketamakan itu. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam ketakutan. Takut tidak kebagian, takut tidak mendapat apa-apa. Bahkan takut tidak ada bekal dalam hidupnya. Padahal dalam Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12 sebelum firman Tuhan hari ini, Yesus dengan tegas mengajarkan kepada kita, janganlah takut terhadap yang dapat membunuh tubuh. Karena kemudian mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Namun yang harus kita takuti adalah yang dapat melemparkan kita ke dalam neraka. Artinya saudara-saudara yang kekasih, Yesus mengajarkan kepada kita jangan takut terhadap hal-hal jasmani. Tidak usah takut dengan keadaan ekonomi yang lemah. Kenapa? Karena kita harus percaya kepada pemeliharaan Allah. Di situ digambarkan burung pipit yang tidak berharga di mata manusia, itu pun tidak pernah dilupakan oleh Allah. Apalagi manusia, apalagi kita yang dikasihi Allah. Bagaimana mungkin Allah melupakan kita? Karena itu Yesus mengatakan, saudara-saudara, berjaga-jagalah dan waspadalah supaya tidak jatuh ke dalam ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan kadang-kadang diartikan kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Tidak pernah puas dengan semua apa yang dimilikinya. Ketamakan itu juga adalah iri hati. Ketamakan itulah kecemburuan. Ketamakan itu tidak senang melihat orang melebihi dirinya. Ketamakan adalah salah satu sifat yang ingin mengejar kekayaan karena merasa bahwa kekayaan itu akan membahagiakan dia. Karena itu, saudara-saudara, Yesus hari ini dengan tegas mengatakan kepada kita, jauhilah ketamakan. Kenapa saudara-saudara? Yang pertama, karena ketamakan itu membuat kita kehilangan kasih. Ketamakan itu membuat kita kehilangan kasih. Saudara-saudara yang kekasih, salah satu yang paling menyakitkan dalam hidup manusia adalah ketika dia kehilangan kasih. Dia tidak bisa mengasihi orang lain dan orang lain juga tidak bisa mengasihi dia. Kehilangan kasih berarti kehilangan segala-galanya. Kenapa? Karena hidup kita adalah karena kasih. Ada orang lain di sekitar kita mengasihi kita. Dan kita setiap hari hidup karena dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi. Dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini menggambarkan dua bersaudara mempersoalkan warisan. Seorang dari antara mereka datang kepada Yesus meminta Yesus menjadi hakim dalam perselisihan mereka. Apa jawab Yesus? Jawaban Yesus barangkali sangat menyakitkan bagi dia. Yesus mengatakan, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?
Bahkan lebih tegas lagi, Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Saudara yang kekasih, hal ini Yesus tidak mau menjadi hakim bagi dua orang yang bersaudara. Kenapa? Karena harusnya mereka dapat mendamaikan diri mereka sendiri. Mereka adalah saudara, mereka keluarga. Tinggal hanya kesediaan mereka melepaskan sifat ketamakan dari diri mereka sendiri. Selama mereka tidak melepaskan ketamakan itu, maka persoalan mereka tidak akan selesai. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus katakan, jauhilah ketamakan karena hidup bukan hanya karena kekayaan. Untuk apa dia mendapatkan warisan kalau dia kehilangan saudara kandung? Untuk apa dia mendapatkan warisan kalau dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi? Untuk apa mendapatkan warisan kalau kita harus kehilangan orang-orang yang mengasihi kita? Saudara-saudara, ketamakan tadi membuat dua orang bersaudara itu kehilangan kasih. Mereka tidak bisa saling mengalah. Membuat mereka jauh dari kedamaian. Bahkan membuat mereka hidup dalam pertengkaran. Saat ini saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang terjebak dengan hal seperti ini. Ketamakan membuat hidupnya kehilangan orang tua. Ketamakan membuat hidupnya kehilangan saudaranya. Ketamakan membuat dia kehilangan sahabatnya. Ketamakan membuat dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Karena itu saudara yang kekasih, bila tidak ditopang oleh iman yang teguh, sepanjang hidupnya akan dikuasai oleh nafsu ketamakan yang menjerumuskan dia kepada kehidupan yang kehilangan kebahagiaan. Karena itu Yesus katakan, jauhilah ketamakan. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita harus menjauhi ketamakan? Karena ketamakan membuat manusia itu menjadi sangat egois. Sangat egois. Saudara yang kekasih, memiliki sifat yang tamak mendorong kita ingin menguasai milik orang lain. Ia tidak peduli dengan sesama, bahkan tidak ingin orang lain melebihi dirinya sendiri, dan hidupnya hanya berpikir untuk dirinya. Dia tidak mampu melihat saudara kandungnya mendapat lebih. Itulah yang terjadi dalam nas kita ini. Maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan itu. Dalam perumpamaan itu Yesus menggambarkan bahwa petani yang mendapat hasil yang melimpah, dalam kelimpahannya saudara-saudara, bukan bersyukur yang dia lakukan, namun dia sibuk mengurus untuk dirinya sendiri, sibuk mengurus hasil panennya supaya tidak mengalir kemana-mana. Maka muncullah sikap dan sifat keakuan. Dalam firman Tuhan hari ini kita melihat sifat keakuannya. Hasil tanahku, aku merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan, aku akan menyimpan barang-barangku dan seterusnya. Semuanya saudara-saudara berorientasi kepada dirinya sendiri. Inilah keegoisan yang ditimbulkan oleh rasa tamak itu. Jangankan berbagi dengan orang lain, ketamakan itu ingin mengambil dari orang lain. Maka ketika dikatakan, kalau malam ini jiwamu diambil, untuk siapakah semuanya itu? Saudara yang kekasih, di sebuah desa ada dua orang yang bersaudara. Setelah orang tuanya meninggal,
maka mereka membagi harta peninggalan orang tuanya. Si sulung ingin mendapatkan lebih, tapi si bungsu orangnya mengalah. Dia berpikir, untuk apa aku mendapatkan harta kalau toh kehilangan saudaraku? Maka dia mengalah. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, si sulung itu menjalani hidupnya penuh dengan kekayaan dari warisan orang tuanya. Sedangkan si bungsu itu hidup dengan sederhana. Walaupun dia tidak mendapat warisan banyak dari orang tuanya, tapi dia dapat menikmati hidupnya dengan sukacita. Dia hanya mendapat sedikit. Suatu ketika saudara-saudara yang kekasih, penduduk di desa itu membuka jalan. Bagaimana supaya mereka bisa cepat sampai ke kota. Jalan satunya saudara-saudara yang kekasih supaya mereka cepat sampai ke kota adalah harus melewati tanah kedua bersaudara itu. Yang paling cepat adalah dari tanah si sulung. Maka orang-orang desa itu melewati tanah si sulung itu. Kemudian si sulung itu melihat, wah ini orang-orang desa sudah melewati tanahku. Setiap hari mereka melewati. Tentu aku harus minta bayaran. Maka si sulung mulai meminta bayaran dari orang-orang desa yang lewat. Siapa yang lewat dia minta bayaran. Pokoknya siapa yang lewat dia harus minta uang. Karena sudah melewati tanah miliknya. Saudara yang kekasih. Kemudian si bungsu itu merasa kasihan melihat orang-orang desa. Wah, kalau begini kasihan orang-orang di desa kami. Akhirnya dia mengizinkan dari tanahnya. Walaupun tanahnya itu harus sedikit memutar, sedikit lebih jauh. Orang-orang desa saudara-saudara yang kekasih, bagi mereka yang memiliki uang, dia lewat dari tanah si sulung. Tetapi bagi orang-orang desa yang tidak memiliki uang, mereka lebih memilih memutar sedikit dari tanah si bungsu. Saudara yang kekasih, lama-kelamaan si bungsu pun mulai berpikir, orang-orang desa lewat tanahku setiap hari semakin banyak. Tentu mereka capek, mereka letih. Akhirnya dia membuka kedai. Dia buka kedai nasi, dia jual nasi makanan, dia jual nasi dan makanan, kemudian dia jual minuman. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, tidak ada orang yang keberatan dengan hal itu. Akhirnya dia menjadi saudagar yang kaya. Sedangkan abangnya si sulung, dia menjadi semakin lama harta warisan yang dia miliki semakin habis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, itulah ketamakan. Ketamakan membutakan hatinya. Ketamakan membuat dia menutup diri. Padahal harta kekayaan itu akan berakhir. Tetapi kemudian kerendahan hati dari si bungsu saudara-saudara membuat dia semakin bangkit. Karena itu Amsal pernah menasihatkan. Amsal 15 ayat 27. Siapa yang loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah ketamakan itu. Dan marilah mencukupkan diri. Ketika kita mampu mencukupkan diri, maka kita akan mampu untuk mensyukuri pemberian Allah. Yang ketiga saudara-saudara, kenapa kita harus menjauhi ketamakan? Karena ketamakan itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Ketika kita menjadikan kekayaan sebagai hal yang utama dalam hidup, maka hal itu akan membuat kita lebih bersandar kepada harta kita daripada kepada Tuhan. Dalam nats ini si petani kaya mengatakan kepada dirinya, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah. Bersenang-senanglah. Ketika si petani mengisi lumbungnya, bahkan lumbung-lumbungnya sudah penuh, membuat dia melupakan Allah. Baginya tidak perlu percaya dan bergantung kepada Allah. Kekayaan yang dia miliki membuat dia lupa pada Allah dan akhirnya lebih mempercayakan hidupnya pada hartanya. Dia menyangka bahwa hartanya dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
Saudara yang kekasih, disinilah si petani kaya itu gagal memahami kehendak Allah. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Paulus dalam Efesus 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Si petani kaya tidak mengerti kehendak Tuhan, maka Yesus menggambarkan dia dengan orang bodoh. Bodoh dalam hal ini saudara-saudara, bukan karena bodoh secara intelektual, tetapi dia bodoh karena tidak memahami rencana Allah dan mengira bahwa jiwanya akan dipuaskan dengan kekayaan jasmani itu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, yang diinginkan Allah dari kehidupan kita saat ini menjadi kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah maksudnya berguna bagi orang lain. Kaya di hadapan Allah maksudnya mengerti kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka ini berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian kita akan terhindar dari ketamakan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh mensyukuri semua pemberian dan anugerah. Jangan biarkan kami Tuhan digelapkan oleh dunia ini, oleh harta dunia ini. Tetapi biarlah kami Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami memahami kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami menerima berkat-berkat-Mu, ketika kami menerima kasih setia-Mu, mampukan kami Tuhan, supaya lewat kehidupan kami, supaya lewat perbuatan kami, supaya lewat semua apa yang ada pada diri kami, semuanya boleh kami buat dan kami jadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami tetap memohon kepadamu Tuhan. Ketika kami sekarang memasuki masa-masa new normal, Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang membentengi kami, Engkau menjagai kami. Biarlah oleh perlindungan-Mu Tuhan, biarlah oleh kasih sayang-Mu Tuhan, melingkupi seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu, agar kami Tuhan hidup dalam belas kasihan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala wabah yang sedang terjadi, tetapi lindungilah kami Tuhan. Berilah kami Tuhan kekuatan, supaya kami juga mampu menguasai hidup kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami. Walaupun saat ini kami sedang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam ekonomi, tetapi oleh tuntunan-Mu, oleh bimbingan-Mu, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap bersandar, menyandarkan diri kami dan percaya hanya kepada pemeliharaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku Nyanyian HKBP nomor 497, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhanku datang
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan dewata semua, nyawa juga hidupku karena milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan jiwa